Step 1. Approach. Your sounds beyond Bertempat di ruangan kerja Bupati Wajo, pihak PT Mentari Sakti Energi, audiensi dengan PJ Bupati Wajo Andi Batara Lipu. Audiensi berlangsung alot membahas program kerja pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya apung atau PLTS apung. Dicanangkan pembangunan PLTS apung di 2 titik di Kabupaten Wajo, termasuk titik pertama di Bendungan Pasar Loreng, Kecamatan Gilireng, dan Bendungan Kalola, Kecamatan Manyampajo. Guna menindaklanjuti surat PT Mentari Sakti Energi, pemerintah Kabupaten Wajo disetujui dilakukan feasibility study dan detail engineering design di 2 lokasi berbeda itu. PJ Bupati Wajo Andi Batara Lipu menjelaskan kehadiran pihak PT Mentari Sakti Energi meminta izin dilakukan uji kelayakan di 2 bendungan yang ada di Kabupaten Wajo. Dari uji kelayakan nantinya, bila memungkinkan pihak investor menindaklanjuti dengan teknis. Pada proses studi kelayakan, pihak investor mendatangi titik objek atau lokasi pembangkit listrik tenaga surya apung, termasuk melihat titik kuat lintasan matahari. Tapi Pung, kalau boleh saya tahu terkait kedatangan tadi investor ini, masalah apa ini Pung? Ya, jadi ini ada investor datang untuk melakukan feasibility study FS di Kabupaten Wajo untuk pengembangan energi listrik terbarukan tenaga surya. Yang rencananya FS ini dilakukan di 2 titik di Pasoloreng dan Kalola. Jadi alatnya itu nanti kalau seandainya jadi, itu nanti ada alat untuk pembangkit listrik yang nanti mengapung di bendungan. Di 2 bendung itulah nanti menjadi salah satu pembangkit listrik tenaga surya yang kemudian bekerja sama nantinya dengan PLN untuk kebutuhan energi listrik di Wajo dan sekitarnya. Nah, jadi intinya pertemuan tadi itu minta izin untuk melakukan studi kelayakan. Kalau seandainya studi kelayakannya itu positif, maka beliau pihak investor menindaklanjuti dengan pembicaraan lebih teknis. Makanya kita tunggu saja hasil studi kelayakan itu. Karena di studi kelayakan itu kan ada macam-macam, ada bagaimana lingkungannya. Karena kebetulan ini karena tenaga surya otomatis ramah lingkungan. Ya, terus bagaimana teknisnya dengan PLN, bagaimana dengan provinsinya. Karena kebetulan di area balai kan, itu Bendungan Kalola dan satu lagi Bendungan Pasoloreng itu kan kewenangannya balai. Jadi item-item itu dan elemen-elemen yang menjadi poin untuk penguatan dari hasil studi kelayakan itu yang sedang berlangsung. Pelaksanaannya studi kelayakan ini mungkin sekitar 1 bulan. Mudah-mudahan bisa segera dimulai sehingga kita juga bisa mengetahui hasilnya apakah Wajo dalam hal ini di 2 bendungan itu bisa digunakan sebagai area pembangkit listrik tenaga surya. Jadi mempelajari lintasan matahari juga, bagaimana titik paling kuat lintasan matahari, tingkat kestabilitas pergeseran lintasan dan lain-lain. Tentu teknisnya oleh mereka. Jadi lebih kepada studi kelayakan awal kedatangan investor tadi. Sama halnya dengan dulu juga beberapa waktu yang lalu ada pembicaraan awal tentang tenaga bayu, tenaga angin. Di 4 kecamatan. Jadi mereka sedang mencermati berapa kemampuan anginnya, berapa yang nanti akan dikonversi menjadi energi listrik. Jadi itu yang saat ini sedang berlangsung. Mudah-mudahan saja terwujud pembangkit listrik tenaga surya di Wajo yang tentu ramah lingkungan dan mudah-mudahan bisa mensuplai Wajo. Tadi juga saya sampaikan, tentu Wajo menyambut baik upaya untuk investor dalam pengembangan listrik tenaga surya. Tentu harapan kami juga memperhatikan Wajo dalam konteks bagaimana nantinya kalau sudah nanti beroperasi juga memberikan atensi pada sumber daya manusia di Wajo. Minimal pekerjanya kalau bisa dominan lokal, kemudian juga ada kesempatan untuk on job training bagi
tenaga kerja dan lain-lain. Nah, karena itulah yang mungkin kami harapkan oleh di investor, di samping mungkin bantuan-bantuan yang lainnya. Mungkin begitu Pak Edi. Kalau anggaran, kalau boleh saya tahu, Pak aja berapa kira-kira dianggarkan ini? Itu dia investor dari Jerman dan Cina, tapi kedua negara tersebut nanti mengerucut di namanya Mentari Energi, kalau tidak salah tadi nama perusahaannya, dan itu kerjasama dengan PU. Jadi perusahaan itu, investor itu bekerja sama dengan PU, tapi sebagian dari pendanaan dan atau teknologinya itu berasal dari Jerman dan China, dan perusahaan ini kemudian menjadi simpulnya dan kemudian bekerja sama dengan PUPR, khususnya dalam konteks untuk melakukan investasi di daerah. Dan jumlahnya kami belum dapat konfirmasi, karena sekali lagi kembali ke feasibility study-nya nih, studi kelayakannya dulu. Nah, studi kelayakannya sudah beres, barulah kita bisa bayangkan, oh nanti investasinya sejumlah sekian, kemampuan listrik yang dihasilkan nanti sekian, distribusi listrik ke PLN-nya berapa, ke Wajo bagaimana, dan di sekitar Wajo bagaimana. Itu baru dapat kita ketahui secara detail nanti setelah studi kelayakan, kurang lebih sebulan ke depan katanya. Begitu. Tapi intinya kita berbahagia lah karena ada yang melakukan investasi, dan kebetulan investasinya itu ramah lingkungan, tenaga surya kan. Begitu Pak Edi ya. Makasih. Makasih. Melalui owner PT Mentari Sakti Energi, Muhammad Iksan Sahibuddin membenarkan audiensi bersama PJ Bupati Wajo meminta izin kepada pemerintah setempat guna dilaksanakan uji kelayakan pembangunan listrik tenaga surya apung. Terkait berapa besaran megawatt akan terpasang, Iksan Sahabuddin menuturkan tergantung dari hasil fasilitasi studi atau uji kelayakan itu sendiri. Kedatangan pihak PT Mentari Sakti Energi, Iksan Sahabuddin didampingi Sarika Bralini Suryo selaku direktur. Turut hadir saat audiensi di ruang kerja Bupati Wajo meliputi pihak PLN Caban Bosowa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Haji Narwis, Asisten 2 Andi Baso Iqbal, Staf Dinas PUPR Kabupaten Wajo, Inspektor serta PJ Bupati Wajo Andi Batara Lipu. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Wajo TV melaporkan. Tapi Pak, kalau boleh saya tahu ini dalam rangka kegiatan apa Bapak ke kantor Bupati Wajo ini? Kami datang ke Kabupaten Sengkang ini sore ini dengan tujuan kami rencana untuk audiensi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sengkang dalam hal rencana program kerja kami untuk pelaksanaan pembangunan listrik tenaga surya di 2 lokasi di Kabupaten Sengkang. Satu di Bendungan Pasiloreng dan yang kedua di Bendungan Kalola. Oh, ya, Pak. Kalau boleh saya tahu seperti apa yang kita mau laksanakan itu Pak, kegiatan yang kita? Ya, rencananya kita akan memasang alat teknologi pembangkit listrik tenaga surya. Ya, rencana kita akan untuk per site itu di 60 megawatt. Itu aja Pak. Di 2 lokasi tadi Pak Di? Ya. Khusus di Bendungan Pasiloreng dan Kalola. Ya. Adapun nanti berapa di megawattnya tergantung nanti dari feasibility study. Ya, rencana feasibility study yang akan kami rencanakan week depan, dan insya Allah ya 30 hari udah selesai FS-nya. Dan di situ akan tertuang nanti berapa megawatt yang akan kita pasang, tergantung dari FS. Gitu. Oh iya Pak.